Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nurul di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Asr dan surah Al-Quraisy. Supaya selalu diridhoi Allah, kita mulai kegiatan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk membaca Al-Quran kita harus memperhatikan ilmu tajwid ya, panjang pendek, kemudian bacaan nun sukun dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan pelajari surah Al-Asr dan nanti kita akan membaca bersama-sama. Sekarang kita mengetahui identifikasi dari surah Al-Asr dulu ya. Yang pertama, surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103 dari 114 surah dalam Al-Quran dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan jumlah ayatnya ada 3. Nama surah diambil dari ayat pertama, yaitu Wal Asr, yang artinya waktu atau masa. Nah, sekarang kita mempelajari asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab turunnya surah Al-Quran ya, dalam hal ini surah Al-Asr. Ketika waktu itu orang-orang berkumpul dan membicarakan berbagai hal. Salah satunya mempermasalahkan waktu atau masa, yang akhirnya mereka menyimpulkan jika berhasil pada waktu itu, maka mereka mengatakan, oh, ini adalah waktu yang baik. Tapi jika mereka gagal, mereka mengatakan waktu ini adalah waktu sial. Padahal ya, tidak ada waktu sial, itu tidak ada. Yang ada adalah waktu yang baik, sehingga Allah menurunkan surah Al-Asr ini. Maka dari itu anak-anak, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ya. Kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin, tidak boleh menyia-nyiakan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Baiklah anak-anak, kita baca dulu surah Al-Asr secara bersama-sama ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, maksudnya artinya adalah sungguh manusia berada dalam kerugian. Maksud di sini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu hanya untuk berdebat yang tidak ada manfaatnya. Ayat yang ketiga artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi anak-anak, pada ayat pertama yang artinya adalah masa atau waktu asr, ini Allah SWT bersumpah dengan masa yang mencakup waktu pagi sampai malam. Kemudian ayat yang kedua menyatakan bahwa manusia banyak yang merugi. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat memanfaatkan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang ketiga dijelaskan ada 3 syarat agar manusia itu tidak termasuk orang yang merugi. 3 syarat itu diantaranya 1, orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kandungan dari surah Al-Asr adalah kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak termasuk orang yang merugi. Selanjutnya setelah ini silakan anak-anak membaca buku Al-Quran Hadis ya, surah Al-Asr dan surah Al-Quraisy. Untuk surah Al-Quraisy silakan nanti setelah membaca anak-anak merangkum ya. Di situ mulai identifikasi dari surah Al-Quraisy, kemudian asbabun nuzul dari surah Al-Quraisy, dan yang terakhir adalah kandungannya.
anak-anak juga menghafal ya surah Al-Asr dan surah Al-Quraisy. Minggu depan nanti Ustazah akan mengecek hafalan-hafalan kalian. Oke? Sementara itu anak-anak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum